Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Melalui video ini saya akan memaparkan makalah saya tentang mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan judul Pemikiran Filsafat Pendidikan Islam Ibnu Khaldun. Jadi langsung saja kita mulai. Sesuai dengan judul, siapa itu Ibnu Khaldun? Untuk pertama ya. Jadi Ibnu Khaldun itu adalah seorang tokoh besar dunia Islam. Tokoh besar dunia Islam. Ia berhasil memberikan kontribusi yang begitu besar dalam dunia keilmuan yang ada di dunia. Sehingga pemikir-pemikir barat mengakuinya sebagai pemikir muslim yang dikagumi pada masa itu. Ibnu Khaldun dipandang sebagai salah satunya ilmuwan muslim yang kreatif menghidupkan hasanah intelektualisme Islam pada periode pertengahan. Reputasi keilmuan Ibnu Khaldun secara realistis memang diakui dan dikagumi oleh kaum intelektual, baik dari kalangan barat maupun timur. Sungguh banyak predikat yang disandingkan kepadanya. Ibnu Khaldun terkadang disebut sebagai sejarawan, ahli filsafat sejarah, sosiolog ekonom, geografer, ilmuwan politik, dan masih banyak lagi. Banyaknya predikat yang disandang oleh Ibnu Khaldun tadi membuktikan bahwa Ibnu Khaldun adalah seorang cendekiawan muslim yang mempunyai keilmuan yang hampir menyeluruh sendi-sendi kehidupan manusia. Di antara pemikir-pemikir barat yang memberikan pengakuan terhadap kebesaran Ibnu Khaldun adalah Charles Isway. Ia mengatakan bahwa tidak berlebihan kalau Ibnu Khaldun merupakan tokoh yang paling besar dalam ilmu-ilmu masyarakat di antara waktu Aristoteles dan Machiavelli, dan karena itu ia berhak mendapatkan perhatian tiap-tiap orang menaruh minat terhadap ilmu-ilmu itu. Bahkan ia melebihi pengarang-pengarang Eropa dan Arab sezamannya. Karena kemampuannya memecahkan berbagai persoalan yang menguasai manusia sekarang ini, seperti kodrat dan sifat masyarakat, pengaruh iklim dan pekerjaan pada manusia, dan metode pendidikan yang paling baik. Kemudian itu profil singkat dari Ibnu Khaldun. Kemudian kita akan masuk ke pengertian dan tujuan pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Jadi menurut Ibnu Khaldun, ilmu pendidikan bukanlah suatu aktivitas yang semata-mata bersifat pemikiran dan perenungan yang jauh dari aspek-aspek pragmatis di dalam kehidupan. Akan tetapi, ilmu dan pendidikan merupakan gejala konklusif yang lahir dari terbentuknya masyarakat dan perkembangannya dalam tahapan kebudayaan. Menurutnya, ilmu dan pendidikan tidak lain merupakan gejala sosial yang menjadi ciri khas jenis insani. Di dalam kitab Muqaddimahnya, Ibnu Khaldun tidak memberikan definisi pendidikan secara jelas. Ia hanya memberi gambaran-gambaran secara umum. Seperti dikatakannya, barang siapa tidak terdidik oleh orang tuanya, maka akan terdidik oleh zaman. Maksudnya, barang siapa tidak memperoleh tata krama yang dibutuhkan sehubungan pergaulan bersama melalui orang tua mereka yang mencakup guru-guru dan para sesepuh, dan tidak mempelajari hal itu dari mereka, maka ia akan mempelajarinya dengan bantuan alam. Dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sepanjang zaman akan mengajarkannya. Dari pendapatnya ini dapat diketahui bahwa pendidikan, menurut Ibnu Khaldun, mempunyai pengertian yang cukup luas. Pendidikan bukan hanya merupakan proses belajar mengajar yang dibatasi oleh 4 dinding, tetapi merupakan suatu proses di mana manusia secara sadar menangkap, menyerap, menghayati peristiwa-peristiwa alam sepanjang zaman. Kemudian, menurut Ibnu Khaldun, secara esensial manusia itu bodoh, kata Ibnu Khaldun, dan menjadi berilmu melalui pencarian ilmu pengetahuan. Alasan yang dikemukakannya bahwa manusia adalah bagian dari jenis binatang dan Allah Subhanahu wa taala telah membedakannya dengan binatang dengan diberi akal pikiran. Kemampuan manusia untuk berpikir baru dapat dicapai setelah sifat kebinatangannya mencapai kesempurnaan, yaitu dengan melalui proses kemampuan
membedakan. Sebelum pada tahap ini manusia sama sekali persis seperti binatang. Manusianya berupa setetes sperma, segumpal darah, sekerat daging, dan masih ditentukan rupa mentalnya. Kemudian Allah memberikan anugerah berupa pendengaran, penglihatan, dan akal. Pada waktu itu manusia adalah materi sepenuhnya, karena itu dia tidak mempunyai ilmu pengetahuan. Dia mencapai kesempurnaan bentuknya melalui ilmu pengetahuan yang dicari melalui organ tubuhnya sendiri. Setelah manusia mencapai eksistensinya, dia siap menerima apa yang dibawa para nabi dan mengamalkannya demi akhiratnya. Maka dia selalu berpikir tentang semuanya. Dari pikiran ini tercipta berbagai ilmu pengetahuan dan keahlian-keahlian. Kemudian manusia ingin mencapai apa yang menjadi tuntunan wataknya, yaitu ingin mengetahui segala sesuatu. Lalu dia mencari orang yang lebih dahulu memiliki ilmu dan kelebihan. Setelah itu pikiran dan pandangannya dicurahkan pada hakikat kebenaran satu demi satu, serta memperhatikan peristiwa-peristiwa yang dialaminya yang berguna bagi esensinya. Akhirnya dia menjadi terlatih sehingga pengajar terhadap gejala hakikat menjadi suatu kebiasaan baginya. Ketika itu ilmunya menjadi suatu ilmu spesial dan jiwa generasi yang sedang tumbuh pun tertarik untuk memperoleh ilmu tersebut. Mereka pun meminta bantuan para ahli ilmu pengetahuan dan dari sinilah timbul pengajarannya. Inilah yang oleh Ibnu Khaldun dikatakan bahwa ilmu pengetahuan merupakan hal yang alami di dalam peradaban manusia. Adapun tujuan pendidikan, Ibnu Khaldun tidak merumuskannya secara jelas di dalam mukadimahnya, akan tetapi dari uraian tersirat diketahui tujuan yang seharusnya dicapai dalam pendidikan berdasarkan mukadimah Ibnu Khaldun. Ada 6 tujuan yang hendak dicapai melalui pendidikan, yaitu yang pertama, menyiapkan seseorang dari segi keagamaan, yaitu dengan mengajarkan syair-syair agama menurut Al-Quran dan hadis. Sebab dengan jalan itu potensi iman itu diperkuat. Kemudian dengan potensi-potensi lain yang jika mendarah daging maka ia seakan-akan menjadi fitrah. Kemudian yang kedua, menyiapkan seorang dari segi akhlak. Hal ini sesuai pula dengan apa yang dikatakan Muhammad A.R. bahwa hakikat pendidikan menurut Islam sungguhnya adalah menumbuhkan dan membentuk kepribadian manusia yang sempurna melalui budi luhur dan akhlak mulia. Kemudian yang ketiga, menyiapkan seorang dari segi kemasyarakatan atau sosial. Yang keempat, menyiapkan seorang dari segi vokasional atau pekerjaan. Ditegaskannya tentang pentingnya pekerjaan sepanjang umur manusia. Sedang pengajar atau pendidik menurutnya termasuk di antara keterampilan itu. Yang kelima, menyiapkan seorang dari segi pemikiran, sebab dengan pemikiran seorang dapat memegang berbagai pekerjaan dan keterampilan tertentu. 6. Menyiapkan seorang dari segi kesenian, di sini termasuk musik, syair, khat, seni bina, dan lainnya. Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan bukan hanya bertujuan untuk mendapat ilmu pengetahuan, akan tetapi juga untuk mendapatkan keahlian. Ibnu Khaldun telah memberikan porsi yang sama antara apa yang akan dicapai dalam urusan ukhrawi dan duniawi, karena baginya pendidikan adalah jalan untuk memperoleh rezeki. Maka atas dasar itulah Ibnu Khaldun beranggapan bahwa target pendidikan adalah memberikan kesempatan kepada pikiran untuk aktif dan bekerja. Dia memandang aktivitas ini sangat penting bagi terbukanya pikiran dan kematangan individual. Karena kematangan berpikir adalah alat kemajuan ilmu industri dan sistem sosial. Dari rumusan yang ingin dicapai Ibnu Khaldun menganut prinsip keseimbangan. Dia ingin anak didik mencapai kebahagiaan duniawi dan sekaligus ukhrawinya kelak. Berangkat dari pengamatan terhadap rumusan tujuan pendidikan yang ingin dicapai Ibnu Khaldun, secara jelas kita dapat melihat bahwa ciri khas pendidikan Islam yaitu sifat moral religius tampak jelas dalam tujuan pendidikannya, tanpa mengabaikan masalah-masalah duniawi, sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa pendapat Ibnu Khaldun tentang pendidikan telah sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam, yakni aspirasi yang bernafaskan agama dan moral.
Kemudian pandangan Ibnu Khaldun terhadap kurikulum dan materi pendidikan. Sebelum membahas pandangan Ibnu Khaldun tentang kurikulum, perlu dikiranya diberikan pengertian kurikulum pada zamannya. Karena kurikulum pada zamannya tentu saja berbeda dengan kurikulum masa kini yang telah memiliki pengertian yang lebih luas. Pengertian kurikulum pada masa Ibnu Khaldun masih terbatas pada maklumat-maklumat dan pengetahuan yang dikemukakan oleh guru atau sekolah dalam bentuk mata pelajaran yang terbatas atau dalam bentuk kitab-kitab tradisional yang tertentu yang dikaji oleh murid dalam tiap tahap pendidikan. Sedangkan pengertian kurikulum modern telah mencakup konsep yang lebih luas yang di dalamnya mencakup 4 unsur, yaitu tujuan pendidikan yang ingin dicapai, pengetahuan-pengetahuan, maklumat-maklumat, dan kegiatan-kegiatan, pengalaman-pengalaman dari mana terbentuknya kurikulum itu, metode pengajar serta bimbingan kepada murid, ditambah metode penilaian yang dipergunakan untuk mengukur kurikulum dan hasil proses pendidikan. Itulah perbedaan makna kurikulum pada zaman Ibnu Khaldun dengan zaman modern sekarang. Dalam pembahasan mengenai kurikulum, Ibnu Khaldun mencoba membandingkan kurikulum-kurikulum yang berlaku pada masanya, yaitu kurikulum pada tingkat rendah yang terjadi di negara-negara Islam bagian barat dan timur, yang mengatakan bahwa sistem pendidikan dan pengajar yang berlaku di Maghrib adalah bahwa orang-orang Maghrib membatasi pendidikan pengajaran mereka pada mempelajari Al-Quran dari berbagai segi kandungannya. Sedangkan orang-orang Andalusia mereka menjadikan Al-Quran sebagai dasar dalam pengajarannya, karena Al-Quran merupakan sumber Islam dan sumber semua ilmu pengetahuan, sehingga mereka tidak membatasi pengajar anak-anak pada mempelajari Al-Quran saja. Tetapi dimasukkan juga pelajaran-pelajaran lain seperti syair, karang mengarang, kad, kaidah-kaidah bahasa Arab, dan hafalan-hafalan lainnya. Demikian pula dengan orang-orang Ifriqiya, mereka mengkombinasikan pengajaran Al-Quran dengan hadis dan kaidah-kaidah dasar ilmu pengetahuan tertentu. Adapun metode yang dipakai oleh Timur seperti pengakuan Ibnu Khaldun, sejauh yang dia ketahui adalah bahwa orang-orang Timur memiliki jenis kurikulum campuran antara pengajar Al-Quran dan kaidah-kaidah dasar ilmu pengetahuan. Dalam hal itu, Ibnu Khaldun mengajarkan agar pada anaknya seyogyanya terlebih dahulu diajari bahasa Arab sebelum ilmu-ilmu yang lain. Karena bahasa merupakan kunci untuk menyingkap semua ilmu pengetahuan, sehingga menurutnya jika mengajar Al-Quran mendahului pengajaran terhadap bahasa Arab akan mengkaburkan pemaknaan anak terhadap Al-Quran itu sendiri. Karena anak akan membaca apa yang tidak dimengertinya, dan ini menurutnya tidak ada gunanya. Adapun pandangannya mengenai materi pendidikan adalah bahwa materi merupakan salah satu komponen operasional pendidikan. Dalam hal ini Ibnu Khaldun telah mengklasifikasikan ilmu pengetahuan yang banyak dipelajari manusia pada waktu itu menjadi 2 macam, yaitu ilmu-ilmu tradisional atau pada zamannya sering disebut nakliyah. Ilmu nakliyah adalah bentuk sumber dari Al-Quran dan hadis, yang dalam hal ini peran akal hanyalah menghubungkan cabang permasalahan dengan cabang utama, karena informasi ilmu ini berdasarkan pada otoritas syariat yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Adapun yang termasuk dalam ilmu-ilmu nakliyah itu antara lain ilmu tafsir, ilmu qiraat, ilmu hadis, ilmu usul fikih, ilmu kalam, ilmu bahasa Arab, ilmu tasawuf, dan ilmu takbir mimpi. Ilmu-ilmu filsafat dan rasional atau akliyah. Ilmu ini bersifat alami bagi manusia yang diperoleh melalui kemampuannya untuk berpikir. Ilmu ini dimiliki semua anggota masyarakat di dunia dan sudah ada sejak mula kehidupan peradaban manusia di dunia. Menurut Ibnu Khaldun, ilmu-ilmu filsafat ini dibagi menjadi 4 macam ilmu, yaitu ilmu logika, ilmu fisika, ilmu metafisika, dan ilmu matematika. Ya. Walaupun Ibnu Khaldun banyak membicara tentang ilmu geografi, sejarah, sosiologi, namun ia tidak memasukkan ilmu-ilmu tersebut ke dalam klasifikasi ilmunya. Setelah mengadakan penelitian, Ibnu Khaldun membagi ilmu berdasarkan kepentingannya bagi anak-anak didik menjadi 4 macam.
yang masing-masing bagian diletakkan berdasarkan kegunaan dan prioritas mempelajarinya. 4 macam pembagian itu adalah ilmu agama yang terdiri dari tafsir, hadis, fikih, dan ilmu kalam. Yang kedua, ilmu akliyah yang terdiri dari ilmu kalam, fisika, dan ilmu ketuhanan atau metafisika. Yang ketiga, ilmu alat untuk membantu mempelajari ilmu agama yang terdiri dari ilmu bahasa Arab, ilmu hitung, dan ilmu lain yang membantu mempelajari agama. Kemudian 4, ilmu alat yang membantu mempelajari ilmu filsafat yaitu logika. Menurut ilmu Haldun, kedua kelompok ilmu yang pertama itu merupakan ilmu pengetahuan yang dipelajari karena faidah dari ilmu itu sendiri, sedangkan kedua ilmu pengetahuan yang terakhir atau ilmu alat adalah merupakan alat untuk mempelajari ilmu pengetahuan golongan pertama. Demikian pandangan ilmu Haldun tentang materi ilmu pengetahuan yang menunjukkan keseimbangan antara ilmu syariat, agama, dan ilmu akliyah atau filsafat. Meskipun dia meletakkan ilmu agama pada tempat yang pertama, hal itu ditinjau dari segi kegunaan bagi anak didik karena membantu untuk hidup dengan seimbang, namun dia juga meletakkan ilmu akliyah di tempat yang mulia sejajar dengan ilmu agama. Menurut ilmu Haldun, ilmu-ilmu pengetahuan tersebut dalam kaitannya yang proses belajar mengajar banyak tergantung pada para pendidik, bagaimana dan sejauh mana mereka pandai mempergunakan berbagai metode yang tepat dan baik. Kemudian yang terakhir, pandangan Ibnu Haldun tentang metode pendidikan. Dalam sejarah pendidikan Islam dapat disimpulkan bahwa dalam berbagai kondisi dan situasi yang berbeda telah diterapkan metode pengajaran, dan metode yang dipergunakan bukan hanya metode mengajar bagi pendidik, melainkan juga metode belajar yang harus digunakan oleh anak didik. Hal ini sebagaimana telah dibahas oleh Ibnu Haldun dalam buku Muqaddimahnya. Dalam Muqaddimahnya dia telah mencanangkan langkah-langkah pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, di dalam memberikan pengetahuan kepada anak didik, pendidik hendaknya memberikan problem-problem pokok yang bersifat umum dan menyeluruh dengan memperhatikan kemampuan akal anak didik. Yang kedua, setelah pendidik memberikan problem-problem yang umum dari pengetahuan, baru pendidik membahas secara lebih detail dan terperinci. Kemudian yang terakhir, pada langkah ketiga ini, hendaklah pendidik menyampaikan pengetahuan kepada anak didik secara lebih terperinci dan menyeluruh, dan berusaha membahas semua persoalan bagaimanapun sulitnya agar anak didik memperoleh pemahaman yang sempurna. Demikian itu metode umum yang ditawarkan Ibnu Haldun di dalam proses belajar mengajar. Di samping itu, ketiga hal tadi, Ibnu Haldun juga menyebutkan keutamaan metode diskusi karena dengan metode ini anak-anak didik telah terlibat dalam mendidik dirinya sendiri dan mengasah otak, melatih untuk berbicara. Di samping mereka mempunyai kebebasan berpikir dan percaya diri, atau dengan kata lain metode ini dapat membuat anak didik berpikir reflektif dan inovatif. Lain halnya dengan metode hafalan yang menurutnya metode ini merupakan anak didik kurang mendapat pemahaman yang benar. Ibnu Haldun juga menerapkan metode peragaan karena metode ini proses pengajar akan lebih efektif dan materi pelajaran akan lebih cepat ditangkap oleh anak didik. Satu hal yang menunjukkan kematangan berpikir Ibnu Haldun adalah prinsipnya bahwa belajar bukan penghafal di luar kepala, melainkan pemahaman, pembahasan, dan kemampuan berdiskusi. Karena menurutnya, belajar dengan berdiskusi akan menghidupkan kreativitas pikir anak, dapat memecah masalah, dan pandai menghargai pendapat orang lain. Di samping anak akan benar-benar mengerti dan paham terhadap apa yang dipelajarinya. Demikianlah pembahasan singkat mengenai pemikiran filsafat pendidikan Islam menurut Ibnu Haldun. Mungkin dari apa yang saya jelaskan tadi, sedikit banyak ada kekeliruan, teman-teman boleh komen di bawah tentang apa saja yang mungkin apa yang saya sampaikan keliru. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi tadi agak kurang jelas. Kami sebagai pemateri mohon maaf kepada teman-teman. Baik, saya kira cukup. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.